Oke, selamat malam teman-teman semua. Jadi di sini Satrio mau mengganggu bentar nih, karena mau berkomentar tentang kehebohan dan keriuhan WA saya selama dan hari ini, karena penuh banget tentang pertanyaan dari adik kelas dan teman-teman yang mungkin chat saya di malam minggu yang harusnya cerah ini kayak gini. Gimana sih ini tentang diskusi CLS UGM saat kok nanti dituduh makar. Terus ada yang bilang juga ke saya, sebenarnya ini cuman bercanda tapi bilang gini, kalau teluan presiden yang mau dukung masuk saya koyo Orbang ngono, sidik-sidik uangnya dicolek. Jadi saya itu jadi risih gitu loh teman-teman sekarang itu. Tapi peringatan pertama buat teman-teman yang dengerin komentar saya ini adalah jangan baca ataupun denger komentar saya dari sudut pandang aktivis yang sangat-sangat wow idealismenya, dan jangan pandang komentar saya dari sudut pandang birokrat. Dan yang paling penting adalah jangan pandang komentar saya saat ini dengan tuduhan kalau semuanya Satrio pendukungnya Jokowi, gitu ya. So first teman-teman yang harus kita pahami dan harus benar-benar dicari asal mula dari permasalahan ini itu sebenarnya dari mana. Banyak yang teman-teman langsung saja ngepost di Instagram, di WA, lihat nih Orba bangkit lagi. Padahal teman-teman nggak tahu kan. So first time permasalahan pertama dari munculnya keviralan CLS FH UGM yang katanya diskusinya ini ada Prof. Nikmatul Huda di sana, itu dapat ancaman karena sumbernya itu yang dari saya baca ya teman-teman, ini ada surat terbuka dari salah satu dosen teknik UGM, nggak perlu saya sebut namanya, teman-teman cari aja sendiri, bisa di search atau confirm sendiri. Jadi dosen teknik UGM itu pasca sarjana UGM itu nulis dengan judul Gerakan Makar dan dimuat, kalau nggak salah ya teman-teman, itu di tagar.id, dan banyak banget yang terprovokasi dengan surat terbuka itu. Materi diskusi yang sedianya ingin dilaksanakan itu adalah persoalan pemecatan presiden di tengah pandemi ditinjau dari sistem ketatanegaraan. Tetapi banyak sekali screenshotan ancaman dari panitia yang menyatakan bahwa mereka itu diancam setelah mau mengadakan diskusi dari CLS FH UGM ini. So, masalahnya di mana gitu loh teman-teman. Bukan maksudnya sok suci ya Satrio di sini yang biasanya jarang banget gitu. Jadi teman-teman, ini loh permasalahannya, kenapa sih Rasulullah yang bagi yang muslim, nabi kita itu loh ya, melarang ya suatu urusan itu dipegang oleh orang yang bukan ahlinya. Masalahnya di mana toh sebenarnya ini? Jadi saya luruskan ya, tapi nggak tahu kalau ini salah atau nggak. Nanti tanya sama dosennya teman-teman sendiri ya. Jadi tema impeachment ya teman-teman. Sebenarnya materi ini tuh fokusnya adalah tema impeachment karena permasalahan tentang pemecatan presiden. Sekali lagi, tema impeachment itu dalam konteks hubungan eksekutif legislatif dalam pembahasan di FH ataupun di Visipol, permasalahan impeachment presiden ini bisa biasa saja gitu loh. Permasalahan ini itu konteks secara ketatanegaraan, hubungan eksekutif dan legislatif yang dibahas. Bagi kami di mahasiswa FH dan Visipol itu biasa. Tapi yang menjadi luar biasa adalah ketika ada orang lain yang dari fakultas lain, bisa jadi orang lain, itu mengerikan ketika dia berkomentar, dikonfrontir dan eksploitasi rasa takut yang saat ini kita itu baru menghadapi virus Charlotte 19. Mungkin ada yang bilang, Satrio sok tahu. So, kita bandingkan kayak gini. Kita anggap saja saya mahasiswa FH. Ada mahasiswa FK, Fakultas Kedokteran. Bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran, pernyataan ini saya kutip dari pernyataan juga dari dosen UGM, menyatakan kalau mahasiswa kedokteran membahas tentang virus 19 itu hanyalah semacam virus-virus lain yang membahayakan dan bisa jadi bermutasi gitu, dan biasa-biasa saja. Dicari sumber masalahnya, dianalisis gimana sih virus corona terjadi dan virus-virus lainnya atau bakteri terjadi. It's biasa. Akan menjadi sebuah pembahasan yang biasa. Tetapi akan menjadi luar biasa dan menakutkan ketika pembahasan sebuah virus itu ada di tangan orang ilmu sosial. Mereka akan mulai mencari-cari sumber masalah dan dieksploitasi dengan faktor lain. For example, saya anak hukum berusaha bicara virus corona
yang sebenarnya nggak tahu apa-apa, tapi saya bilang ini itu karena konspirasi Cina dan Amerika Serikat. Sederhana kan? Mungkin orang fakultas hukum bilang ini tuh cuman kayak apa namanya, virus yang terjadi karena apapun bla bla bla. Tapi kalau bisa aja dikonfrontir sama orang sosial, virus ini tuh sebenarnya dibawa sama orang Cina sih, dari Cina. Jadi ngeri nggak? Dari rasisme nggak? Jadi intinya teman-teman, kalau bukan ahlinya, mending bibir itu no comment, ataupun search dulu sumber-sumber yang jelas. Ya, kalau perlu sih parahnya buat ngerokok aja, atau minum kopi, atau siul-siul, ataupun sholawatan. Jelas gitu loh pahalanya. Nggak rame-rame langsung tiba-tiba ngutip, ngepost di Instagram dan di lain-lain dengan hashtag ataupun apapun, Orba bangkit lagi, apapun bangkit lagi, apapun bangkit lagi. Gimana sih ketatanegaraan kita, kebiasaan positif bernegara kita itu mau bangkit kalau seumpamanya kayak gini terus gitu loh. Kasihan juga teman-teman saya juga dari FHUGM yang ikut CLS yang diancem gitu loh, yang dapat ancaman mau dibunuh bahkan ya katanya. Ya ini karena pihak-pihak yang berusaha mengeksploitasi rasa takut itu seperti apa. Mereka paham betul di situasi yang saat ini tuh serba salah. Mereka berusaha untuk mengkonfrontir pernyataan-pernyataan. Pernyataannya itu sebenarnya seperti apa sih? Lihat ya. Persoalan pemecatan presiden di tengah pandemi ditinjau dari sistem ketatanegaraan. Mereka itu hanya ingin melihat, bisa jadi ditafsirkan mereka itu ingin melihat kalau ada pandemi itu impeachment itu apakah seperti impeachment yang biasa di konstitusi, diberhentikan seperti biasa, presiden mangkat dan lain-lain, ataupun gimana. Tapi ini bisa jadi juga memang temanya ini itu multitafsir. Dan akhirnya pun temanya udah diubah kan, jadi nggak masalah. Jadi harusnya cari dong dulu sumber masalahnya teman. Kalau yang mau komentar itu cari dulu, itu lu sumbernya itu di mana. Jangan tiba-tiba post dan komen apa adanya. Paham? Nggak tahu apa lu komen. Makanya saya selalu diam dan membaca saja seperlunya. Kalau nggak saya tanya sama dosen saya. Bahkan di tengah pandemi ini pun dosen saya itu juga salah satunya sempat gimana ya, intinya buka Microsoft Word aja yang biasanya itu fontnya itu Times New Normal, bisa jadi baca Times New Normal. Ini wajar karena kita dihadapkan dalam permasalahan yang gak sepele hampir di seluruh dunia gitu ya teman-teman. Sekali lagi, kalau males dengerin komentarnya Satrio karena nggak tahu, nggak usah didengerin, selesai gitu ya. Selamat malam.